Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang kajian hukum mengenai standar operasional prosedur atau SOP layanan fisioterapi. Perkenalkan, anggota kelompok yang pertama, saya Salsabila Rifadistiana. Selanjutnya ada Sofia Fikil Fauzia. Selanjutnya ada Silvania Kaironisa. Dan yang terakhir ada Syifa Muyasaroh. SOP dalam layanan fisioterapi. Definisi SOP dalam layanan fisioterapi merupakan pedoman tertulis yang menjelaskan langkah-langkah baku dalam pelaksanaan pelayanan fisioterapi. Standar pelayanan fisioterapi diperlukan untuk meningkatkan mutu layanan di fasilitas kesehatan, mengikuti perkembangan dan regulasi yang berlaku, agar masyarakat mendapat layanan yang aman, terjangkau, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dan manfaat SOP fisioterapi. Pertama, menjelaskan detail setiap tahapan pelayanan fisioterapi yang dijalankan. Kedua, memberikan standarisasi dalam setiap tindakan fisioterapi. Ketiga, membantu fisioterapi dalam mengambil keputusan klinis. Keempat, memudahkan transparansi dan akuntabilitas layanan fisioterapi. Kelima, mengarahkan pelaksanaan fisioterapi sesuai konsep dan prosedur yang jelas. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Praktik Fisioterapi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013. Peraturan ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2015, peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapis dan pasien. Next. Lalu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 garing Menkes garing 1077 garing 2024 tentang standar kompetensi fisioterapis ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2024. Standar kompetensi ini diharapkan menjadi pedoman bagi institusi pendidikan tinggi fisioterapis dalam menyusun kurikulum dan bagi fisioterapis dalam menjalankan kewenangan pelayanan fisioterapis yang terukur, terstandar, dan berkualitas. Selanjutnya ada kode etik dan standar profesional fisioterapis. Kode etik fisioterapi merupakan landasan moral dan profesional untuk menjalankan praktik fisioterapi itu sendiri. Prinsip-prinsip inti kode etik fisioterapis di Indonesia mencakup menjunjung tinggi martabat manusia dan menghormati hak-hak pasien untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi yang terbaik dan aman, termasuk hak atas kerahasiaan, privasi, informasi yang akurat, dan pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Lalu, standar profesional fisioterapis di Indonesia memainkan peran penting dalam menetapkan tingkat kompetensi dan kualitas praktik yang diharapkan di seluruh profesi. Ketetapan tahun 2023 mengidentifikasi 7 area kompetensi, yaitu profesionalisme yang bernilai luhur, kesadaran diri dan pengembangan profesional, komunikasi efektif, manajemen informasi, landasan ilmiah ilmu biomedik, ilmu gerak, humaniora, metodologi, penelitian, dan manajemen fisioterapi, keterampilan fisioterapis, serta manajemen pelayanan kesehatan gerak dan fungsi. Aspek hukum dalam penerapan SOP fisioterapis. Yang A. Perlindungan hukum bagi fisioterapis. Hak untuk bekerja sesuai standar profesi dan kompetensi.
mendapat informasi dari pasien, imbalan jasa, dan perlindungan risiko kerja. Penting agar fisioterapis dapat bekerja profesional tanpa takut tuntunan hukum. Yang B, perlindungan hukum bagi pasien. Hak mendapatkan pelayanan berkualitas, aman, dan dari fisioterapis kompeten berdasarkan Permenkes nomor 65 tahun 2015. Yang C, tanggung jawab hukum dalam SOP. Fisioterapis wajib melaksanakan asesmen, diagnosis, intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi. Tindakan di luar SOP dapat beresiko hukum. Yang D, implikasi hukum atas pelanggaran SOP dapat menyebabkan konflik hukum, tuntutan pasien, sanksi pidana atau perdana atau administrasi, dan penurunan kepercayaan publik. Peran fisioterapis dalam penerapan SOP. Yang A, tanggung jawab penyusunan dan penerapan SOP. Menyusun SOP dengan melibatkan pihak terkait, dosen, ahli medis. Menerapkan SOP secara konsisten demi mutu dan keselamatan pasien. B. Pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan meningkatkan keterampilan misalnya melalui video efektivitas tinggi 84,9%. Sertifikasi melalui BNSP berlaku 3 tahun dan UKOM syarat STR seumur hidup. Yang C. Penegakan etika dan profesionalisme, mematuhi SOP dengan menjaga akuntabilitas dan menghindari penyimpangan. SOP sebagai dasar evaluasi kinerja dan perlindungan hukum jika ada komplain. Tantangan hukum dalam pelaksanaan SOP fisioterapi. Perselisihan dan sengketa hukum. Penyebab perselisihan yaitu ketidaksesuaian antara rencana intervensi fisioterapis dan instruksi rujukan dokter. Ketergantungan pada rujukan yaitu fisioterapis kehilangan ruang untuk asesmen dan intervensi profesional. Konflik pasien. Pasien mengeluhkan terapi yang berbeda meskipun efektif. Rekomendasi pembaruan sistem rujukan dan redefinisi peran fisioterapis. Tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktik. Ranah hukum, pidana, atau kelalaian, perdata, ganti rugi, dan administrasi pelanggaran SOP. Resiko malpraktik. Tindakan klinis yang tidak sesuai bisa dianggap malpraktik. Rekomendasi perlindungan hukum untuk independensi fisioterapis dan pelatihan hukum. Studi kasus analisis hukum. Pertama, kasus hukum yang berkaitan dengan SOP. Pertama, ada kasus pelanggaran SOP fisioterapi di rumah sakit RKO Aisyah Sinuka tidak mengikuti SOP SMK 3. Yang kedua, resiko hukum. Ketidaksesuaian dengan SOP dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Yang kedua, ada analisis hukum berdasarkan kasus terkait. Landasan hukum, Permenkes nomor 66 tahun 2016, PP nomor 50 tahun 2012, UU nomor 56 tahun 2009 tentang kesehatan. Analisis kelainan dalam penerapan SOP bisa dianggap pelanggaran administratif atau etik. Yang ketiga, ada solusi hukum dan rekomendasi. Solusi penegakan sanksi internal, audit SOP, dan penggunaan sistem pelaporan digital. Rekomendasi pelatihan ulang SOP, pengawasan harian, dan penguatan budaya kerja aman.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.